Hai para najis, balik lagi di Guy Village. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Ini gue bikin video ini sekitar jam setengah 3 malam. Ya karena memang ada waktunya jam segini ya. Jadi yang penting ada konten najis. Jadi di sini gue bakal sharing-sharing tentang pengalaman lucu pas ketemuan. Maksudnya pengalaman lucu pas fun ya gitu. Pasti dari kalian juga pasti pernah ngerasain kan yang namanya ketemu di kitab terus kayak ternyata ada kisah-kisah lucunya gitu kan. Pasti kalian pernah ngalamin kisah lucu dan kisah apa ya, kisah yang seram gitu ya lah, pasti sekali najis. Jadi sini langsung aja buat yang baru gabung di like, comment, dan subscribe, jadi biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kita mulai. By the way, ini baju gue, kalau kalian gue slide ke bawah pasti kalian kaget. Pasti kalian kaget banget nih modelnya. Seperti di thumbnail kayak gitu. Tapi udah aja, lama-lama nanti kena banned najis. Nah jadi di sini pasti dari kalian pernah lah namanya melakukan kayak chatting terus kayak berniatnya untuk fun ya, nggak munafik gitu. Jadi pasti pernah lah ya di apa ya, di kehidupan yang fun ini pasti kalian pernah namanya tuh just for fun sama orang gitu loh. Jadi kayak niat ketemu tapi untuk sekedar fun, bukan untuk apa-apa. Dan pasti ada pengalaman lucu ya kan. Dan di sini gue bakal ngerangkum apa namanya, kisah-kisah misteri. Aduh, dari tadi gue ngomongin kisah-kisah mulu. Jadi gue ngerangkum kayak pengalaman-pengalaman yang lucu saat fun kayak gitu. Nah jadi kan pengalaman pertama gue tuh, pertama kan pasti kalian pernah lah lihat kalau di kitab atau di app itu kan ada orang yang pakai fake akun, maksudnya nggak pakai foto gitu ya, yang seperti gue cerita yang di script itu. Jadi awalnya sih memang dia ngirim foto ya lumayan lah good looking gitu, tapi pas ketemu kok gue bilang orangnya beda itu. Ini masih terjadi ya di 2021 ini, yang orang-orang yang nggak ada mukanya gitu loh. Jadi pas ketemu lah kok beda gitu. Bukan masalah jelek atau cakepnya ya, cuma kan itu udah ngebohong ya namanya. Jadi di situ pernah gue kayak chattingan terus yang ketemuan, pas dateng itu kok yang dateng kok ini gitu loh. Gue bilang aja sorry, ini lu gitu kan. Iya, ya udah gue speak aja tuh ke kamar mandi gitu kan. Kan ketemunya misalkan waktu itu kayaknya kalau nggak salah di kayak di model depan Indomaret gitu ya. Mau parkir kali najis. Dan situ terus langsung gue pura-pura aja kayak taruh bentar ya, mau buang air gitu. Gue tinggal aja udah begitu aja. Ya maaf ya, bukannya masalah cakap atau jeleknya, cuma kan dia udah ngebohong kayak gitu. Cuma ya manusiawi ya kalau kita tuh bohong aja kalau orang tuh nggak ngelihat physically dari pertama. Ya mungkin kan kalau dia jujur kayak ini muka gua gitu ya, seenggaknya kan kita nggak kaget ya. Tapi ini jauh banget loh, di foto tuh Adam Levine, pas ketemu Adam Suseno. Najis. canda Suseno. Nah pengalaman kedua itu jadi kan biasalah pasti dimulai dari kitab-kitab oranye, kitab-kitab biru gitu ya, pasti kitab kuning. Najis. Jadi biasalah kayak di chat itu ya, gue paling nggak suka sama orang gini. Jadi tuh dia ngechat kayak gini, by the way kamu ngondek gak gitu. Lah langsung bilang enggak, biasa aja. Emang kenapa kayak gitu kan. Oh nggak apa-apa, soalnya gue nggak malu kalau ketemuan sama orang yang ngondek. Oke, gue gituin. Ternyata pas ketemu pas ketemu dia yang ngondek. Najis. Itu lucu banget ya, orang tuh kok bisa ya ngomong kayak gitu, tapi padahal dirinya tuh apa ya, lemah gemulai tak berdaya ya kan. Najis. Lemah gemulai tak berdaya anjir. Jadi kayak lucu aja gitu, dia kayak ngejat seseorang tuh kayak ngondek, tapi pas ketemu malah dia ya yang kayak ayam tulang lunak tuh, yang tulangnya bisa dimakan kayak gitu. Gue lucu dari situ, dia langsung skut gitu kan, kayak ternyata mungkin gue lebih manly dari dia. Ya maksud gue kan biasa aja lah, nggak usah ngucap kayak gitu. Nanti kan kalau kenyataannya dia yang lebih kemayu kan dia yang malu ya kan. Jadi jangan kayak gitulah, biasa aja. Nah ini yang ketiga itu, waktu itu kan pernah kayak gue tuh janjian pengen, itu konteksnya memang fun ya, itu di daerah Mampang dulu. Memang kan yang pengen fun itu memang kayak ya tipe banget lah, tipe Billy banget, kayak kurus gitu-gitulah, slim. Ternyata tuh waktu itu dia bawa orang. Nah gue paling nggak suka sih sebetulnya kayak
lo niat sama gue tapi kok lo bawa orang kayak gitu kan, jadi kayak kesel sendiri ya gitu. Dan ya udahlah, tapi gue kan nggak begitu ngegubris kan. Dan ternyata itu si Boti yang diajak itu pengennya sama gue, Najils kan. Nggak banget, jadi kayak itu lucu banget, jadi kayak dia malah kayak ngelobi gue terus gitu, ngedeketin terus, jadi kan gue risih. Akhirnya di situ ya seperti biasa gue pura-pura beli rokok dan gue pulang. Itu pasti trik yang kayak trik-trik apa ya, yang paling aduhai kali ya, paling pas. Tapi jujur kebiasaan gue kalau gue udah nggak nyaman sama kayak situasi atau misalkan lagi nongkrong atau lagi ketemuan kayak gitu, gue langsung WA temen gue, sepik dong, gue dicariin keluarga gue gitu. Di telepon langsung gue cus pulang. Nah yang keempat ini lebih lucu sih. Jadi kan di aplikasi kan biasa lah niatnya kan memang fun ya. Tapi pas di chat itu dia bilang gue top gitu kan. Oh ya udah, memang kan ya gue juga ya, kita kan fun juga harus ada feeling ya. Jadi kayak oh ya udahlah nggak apa-apa, lumayan. Pas ketemu dong, masa dia tiba-tiba merubah statementnya itu, dia kayak bilang aku kayaknya pengen jadi bot aja deh kata gitu. Kamu jadi topnya. Aku bilang gue bilang kayak lah, bukannya lo bilang top. Langsung dong nungging saya Najis. Lucu ya. Jadi ya nggak tahu deh ya dia kenapa tiba-tiba langsung merubah jati dirinya kayak gitu. Gue langsung kayak terheran-heran ya, kok dia bisa langsung berubah seketika seperti itu ya kan. Ya mungkin karena dia ngerasa gimana-gimana. Kalau gue kan memang nggak apa ya, nggak terlalu ngondek ya Wak, jadi biasa aja gitu. Tapi ya mungkin dia ngerasa lebih ngondek kali ya, makanya dia nungging say. Nah yang kelima ini nih, jadi waktu itu kan pernah gue nganterin teman gue, ada teman gue namanya sebut aja D ya. Teman gue nih kan rumahnya di Pasar Minggu. Nah jadi tuh si D ini kan pengen ketemuan ceritanya. Akhirnya gue temenin kan. Pas gue temenin itu ternyata memang ya banyak lagi, balik lagi ya, kayak itu akunnya kayaknya fake. Wah jadi kayak ternyata pas datang itu udah tuir orangnya kayak gitu. Dan si D itu langsung bilang, Bil ini gimana gitu. Ya udah kadung ketemu lagi pula kan ada gue juga kan, jadi orang itu kan nggak bisa macam-macam kan. Bang ya udah temuin aja tuh, nggak apa-apa, kesian gitu. Ya udah tuh pas ngobrol-ngobrol gitu dia ngajak mantap-mantap dong. Tapi si temen gue si D itu nggak mau dong pastinya kan. Gue bilang mau, dia ogah Najils. Gue bilang udah nggak usah, gue bilang udah ajak aja makan, gue bilang gitu kan. Kok deh ya udah, cuma habis makan terusnya nonton. Habis itu kita sepi kayak nggak ada ongkos, dikasih duit sama dia, udah kita pulang. Habis itu diblok sama si D, kurang ajar ya. Nah cerita selanjutnya tuh waktu itu pernah temen gue, ada salah satu temen gue tuh gue nggak tahu kenapa dia tuh dari mana asalnya, tapi emang kenal sama gue. Maksudnya tiba-tiba tuh dia ngontek gue kayak, Bil lu di mana gitu. Gue bilang gue di rumah. Kenapa? Dia tuh kayak nelfon tapi kayak ketakutan gitu, kayak orang kayak lagi panik deh. Ya udah gue bilang lu ke rumah gue deh gitu. Pas dia dateng tuh ngobrol di luar, ternyata tuh dia kan ngajakin nganterin temennya, posisinya kayak gue waktu itu. Nah tapi intinya nih dia, si teman gue ini pengen kayak ya di booking lawa ya. Tapi ternyata tuh bukan temen gue, maaf sorry. Jadi tuh temen gue punya temen. Nah temennya ini niatnya tuh pengen di BO sama orang. Nah abis itu ternyata yang mau nge-BO itu ngelihat temen gue malah naksirnya sama temen gue, bukan sama orang yang temennya ini nih. Di situ kan kayak malah temen gue nih yang di digrepe-grepe. Wah Najils, jadi temen gue kayak ketakutan gitu kan. Akhirnya temen gue kabur dari situ dan temennya ngikutin. Dan akhirnya mereka sempat nginep sih di sini di rumah gue waktu itu. Udah lama banget sih, tahun 2000 berapa gitu. Gue masih inget banget. Dan lagi ada aja gitu ya, dia bela-belain kesini tapi berdua gitu, mungkin biar nggak kenapa-napa kali ya. Cuma ujung-ujungnya malah temen gue itu yang ditaksir. Gue bilang udah nggak apa-apa, bego, lumayan kan tukar beras. Najis. Ya dari situ gue ngakak tapi sambil kasihan sih, karena kan ya jauh-jauh juga loh Wak, lumayan naik kereta. Nah next ada kayak waktu itu pernah, biasalah berawal dari kitab ya. Jadi pas di kitab itu ada yang ngechat gua nggak begitu jauh, ternyata memang nggak begitu jauh sih. Jadi kan intinya dia tuh yang ngajak having fun kayak gitu. Ternyata pas gue dateng ke tempatnya itu
Itu ini sumpah ini hal yang bikin memalukan banget ya. Jadi kayak pas datang itu ternyata di dalam itu ada orang yang gue kenal. Jadi kayak ternyata tuh kayak itu gue kenal sama orang itu dan dia tuh ternyata temennya. Gila gak gila. Di situ gue kayak ngerasa gila, malu banget gitu karena kan ya aduh ada dia lagi gitu kan dan kenal. Ya udah akhirnya nggak jadi karena gue juga dikandung malu ya Wak. Ada yang pernah gak ngalamin kayak lo tuh pengen having fun sama orang tapi ternyata dia tuh temennya temen lo kayak gitu. Ya kan orang kayak gitu circle-nya nggak jauh ya Wak. Sumpah itu bikin gue malu sampai sekarang. Nah yang terakhir tuh jadi pernah gue memang konteksnya biasalah pengen having fun itu, tapi ini orang bilang kan memang single dan kayak ngekos sendiri. Pas gue datang itu ternyata ada satu orang yang lagi tidur. Pikir gue itu kan kayak mungkin temennya dan gue jujur nggak, gue bilang gue nggak bisa kalau ada orang lain di sini. Walaupun konteksnya itu teman minimal ya dia kan nggak ada lah nyah gitu dari kamar itu gitu. Ternyata itu orang bangun dan langsung nanya kayak ke gue, lu siapa gitu. Gue bilang oh gue kenalin lah diri gue. eh nggak taunya itu yang bangun itu tuh kayak nggak tidur jadinya kayak mantengin gue berdua lah. Gue kayak ngerasa risih dan gue kayak ya udah gue balik deh. Nggak lama itu yang tidur itu bangun nyamperin gue ngomong, sorry ya, dia gue tuh pacaran sama dia. Nah di situ sumpah gue nggak enak banget. Jadi kayak si itu botinya ternyata, dan botinya bilang emang pacar gue suka bawa orang tuh kadang depan gue begituan. Ya gue kan jadi gak enak ya. Ya di situ ya udahlah gue kayak memutuskan untuk nggak jadi. Ya lagi pula gue nggak bisa sih kalau ada orang lain kayak gitu kan, nggak betah banget kayak gitu. Ya di situ akhirnya gue ngerti ya. Nah jadi sekian itu aja cerita lucu tentang pertemuan untuk fun di aplikasi itu. Ya kalau kalian punya pengalaman yang lebih lucu komen di bawah. Kali aja kan bisa sharing-sharing. Makasih banyak udah nonton videonya. Maaf banget sedikit durasinya karena memang ini udah jam setengah 3 guys. Gila gak. Pokoknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau mau request cerita atau nanya boleh langsung DM aja di IG gua. Semoga kita semua sehat biar kita bisa melanjutkan aktivitas dan moga-moga nanti bisa ketemu di mana gitu ya. Salam Najils pokoknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Komentar di bawah biar apa ya, biar gue seneng bisa jawab kalian. Kalau kayak gitu salam Najils.